Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Salsabila Santana akan menjelaskan mengenai keterampilan berbahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran. Menurut Vino Chiaro, bahasa adalah sistem simbol vokal yang arbitrer yang memungkinkan semua orang dalam suatu kebudayaan tertentu atau orang lain yang mempelajari sistem kebudayaan itu berkomunikasi atau berinteraksi. Adapun definisi keterampilan berbahasa adalah keterampilan seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan memahami sesuatu yang diungkapkan oleh orang lain dengan media bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Aspek yang pertama yaitu menyimak. Menurut H.G. Tadigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Jenis-jenis menyimak terbagi menjadi 2, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah proses menyimak yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyimak radio, televisi, percakapan orang di pasar, pengumuman, dan sebagainya. Kemudian menyimak ekstensif dibagi lagi menjadi 4, yaitu menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Yang pertama, menyimak sosial. Menyimak ini berlangsung dalam situasi sosial, misalnya orang mengobrol, bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang, dan saling menyimak serta merespon satu dengan yang lainnya. Yang kedua, yaitu menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis mendengar secara kebetulan. Maksudnya, menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu. Contoh, Doni sedang mencuci motor. Tanpa sadar, ia mendengar ibunya bercerita di teras dengan tetangganya. Yang ketiga yaitu menyimak estetik. Dalam menyimak estetik, penyimak duduk terpaku, menikmati suatu pertunjukan misalnya lakon drama, cerita, dan puisi, baik secara langsung maupun melalui radio. Secara imajinatif, penyimak ikut mengalami dan merasakan karakter dari setiap pelaku. Yang keempat, menyimak pasif. Menyimak pasif adalah menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa upaya sadar. Salah satu contohnya adalah penduduk pribumi yang tidak bersekolah tetapi lancar berbahasa asing. Hal ini dimungkinkan karena mereka hidup langsung di daerah bahasa tersebut sehingga memberikan kesempatan yang cukup bagi otak mereka menyimak bahasa itu. Yang selanjutnya yaitu menyimak intensif. Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Kemudian menyimak intensif dibagi menjadi 6, yang pertama menyimak kritis, yang kedua menyimak konsentratif, yang ketiga menyimak kreatif, yang keempat menyimak eksploratif, yang kelima menyimak interogatif, dan yang keenam menyimak selektif. Yang pertama, menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangannya. Yang kedua, menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Yang ketiga, menyimak kreatif. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Yang keempat, menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Yang kelima, menyimak interogatif. Menyimak interogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Yang keenam, menyimak selektif. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Aspek yang kedua yaitu berbicara.
Definisi berbicara menurut Henry Gutur Tarigan ialah suatu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Bentuk keterampilan berbicara terbagi menjadi dua, yaitu monologika dan dialogika. Yang pertama, monologika. Monologika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Bentuk dari monologika yang sangat penting adalah proses dalam menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain di depan umum, contohnya pidato, ceramah, dan presentasi. Yang kedua yaitu dialogika. Dialogika merupakan suatu ilmu tentang seni berbicara dengan cara dialog, di mana dua orang atau lebih mengambil atau berbicara dalam suatu proses pembicaraan. Macam-macam dialogika yaitu wawancara, tanya jawab, diskusi, debat, dan rapat. Aspek yang ketiga yaitu membaca. Membaca yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh para pembaca untuk mendapatkan sebuah pesan yang akan disampaikan dari penulis dengan perantara media kata-kata ataupun bahasa tulisan. Khalid Aharas dan Lili Sulistyaningsih mengemukakan bahwa dilihat dari cakupan bahan teks yang dibaca, membaca dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan program membaca yang dilakukan secara luas. Membaca ekstensif terdiri dari 3 jenis membaca, yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Yang pertama, membaca survei adalah kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, isi, serta ruang lingkup dari bahan teks yang akan dibaca. Yang kedua, membaca sekilas adalah membaca yang membuat mata kita bergerak cepat, melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat. Yang ketiga, yaitu membaca dangkal, merupakan kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan teks yang dibaca. Kemudian membaca intensif. Membaca intensif merupakan program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Secara umum, membaca intensif dibagi menjadi 2 golongan, yaitu membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi dibagi lagi menjadi 4, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide-ide. Sedangkan membaca telaah bahasa dibagi menjadi 2, yaitu membaca bahasa dan membaca sastra. Membaca telaah isi, yang pertama membaca teliti. Membaca teliti diartikan sebagai membaca seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan yang terdapat dalam teks. Yang kedua, membaca pemahaman, bertujuan untuk memahami isi pesan yang terdapat dalam teks dan lebih menekankan pada penguasaan isi teks, bukan pada indah, cepat, atau lambatnya membaca. Yang ketiga, membaca kritis adalah jenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, evaluatif, analisis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang keempat, membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide yang terdapat dalam teks. Membaca telaah bahasa, yang pertama membaca bahasa adalah suatu keterampilan membaca suatu bahasa yang bersifat khusus serta bertujuan untuk mengembangkan kosakata dan mencapai kefasihan. Yang kedua, membaca sastra merupakan kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan apresiasi maupun kepentingan studi atau kepentingan pengkajian. Aspek yang keempat yaitu menulis. Menurut Jago Tarigan, menulis merupakan kegiatan mengekspresikan secara tertulis berbagai macam ide, gagasan, perasaan, pendapat, ataupun pikiran. Bentuk tulisan diantaranya yaitu eksplanasi, eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi, dan kreatif. Yang pertama, eksplanasi merupakan teks yang menerangkan proses terjadinya sebuah peristiwa, seperti fenomena budaya, alam, sosial, dan yang lainnya. Peristiwa yang dituliskan dalam teks eksplanasi didasari dengan keilmuan bersifat ilmiah yang mengandung fakta dan disusun secara kronologis sebab akibat. Yang kedua yaitu eksposisi, disebut juga pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Yang ketiga yaitu deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.
Yang keempat yaitu narasi. Narasi merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kelima yaitu argumentasi. Argumentasi adalah tulisan yang berisi atas paparan alasan dan pendapat untuk membuat suatu kesimpulan. Yang keenam yaitu kreatif. Menulis kreatif bisa dikategorikan sebagai penulisan sastra. Umumnya dalam penulisan kreatif ini memiliki tujuan untuk menarik audiens. Untuk memproduksi tulisan kreatif pun dibutuhkan kemampuan untuk membangun imajinasi pembacanya. Jenis penulisan kreatif diantaranya puisi, naskah film, buku atau novel, dan lirik lagu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.